Mengejutkan, Pratiwi Novianti memilih walkout dari pertemuan perdamaian dengan Agus Salim jelang detik-detik penandatanganan kesepakatan damai dengan pihak Agus. Gary, tim kuasa hukum Novi pun ikut walkout, sementara Brian Praneda, kuasa hukum Novi lainnya tidak walkout. Namun, Brian yang lebih mengutamakan kemanusiaan tampak kecewa dengan aksi walkout Novi dan Gary hingga memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Novi. Aksi walkout Novi juga disambut tangis histeris oleh Agus Salim. Lantas benarkah? Farah Tabas pun menilai bahwa aksi Novi walkout tersebut membuktikan bahwa Novi memang punya niat jahat. Lalu, seperti apakah perdebatan panas yang terjadi dalam pertemuan mediasi antara pihak Agus dan pihak Novi yang sempat memancing kemarahan Farah Tabas ketika pihak Novi tiba-tiba ingin Denny Sumargo ikut dilibatkan? Benarkah pihak Agus akhirnya menutup pintu damai dengan Novi dan memilih melakukan gugatan pidana serta perdata terhadap Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi yang seharusnya bisa mencapai titik terang dalam agenda mediasi kemarin malah semakin suram. Suasana pertemuan mediasi perdamaian tersebut sempat memanas karena terjadi perdebatan antara kedua belah pihak. Pihak Novi merasa perlu Denny Sumargo dilibatkan dalam perdamaian tersebut, tapi pihak Agus merasa Denny Sumargo tidak perlu dilibatkan. Karena di mata Farah Tabas, kisru ini pun hanya terjadi antara pihak Agus dan pihak Novi saja. Tidak dari rekening Agus, tidak dulu dari rekening, maksud saya kalau kita berdebat ke situ lagi, nanti bisa lagi. Kan uang tetap masih ada di uang yayasan. tetap di kalian. Tetap di yayasan. Dan kita juga buru-buru suruh mau ditambahin poin apapun juga kita ikut. Silakan aja. Yang penting tidak ada akal-akalan, tidak ada akal-akalan, nggak ada apa-apa. Setuju kan? Ya, adendum nanti. Karena para pihak kan sudah, gitu loh. Sudah, kita para pihak sudah. Saling kita sudah sama-sama kan kita uang nggak bergeser. Bahwa uang kita satukan. Bukan tentang uang ya Pak, ini tentang komitmen aja sih gitu kan. Ya kan ini kan baru usulan kalian tadi usul nama oke. Nama oke. Nanti kalau ini tanda tangan juga ditanda tangan Departemen Sosial juga kita mentah juga kan. Kita sepakat aja antara Novi dengan Agus kan. Bukan antara Novi dan Farah Tabas tapi langsung dengan Agus. Jadi intinya yang penting kita berdamai dulu. Iya. Kita sepakati dulu. Masalah tambah-tambah nanti ada yang situ nanti tinggal Mungkin tambah. kalau kayak gitu sifatnya kita notulen aja dulu kayaknya sih. Lebih baik ke notulen aja karena sepakat notulen apa yang dibahas di sini. Ger, kamu mau saya keras Ger? Bukan Bang. Ya, ini di muka umum kok ini. Bukan gini loh, harus tahu kedudukannya. Kalau Mungkin masalah berada bisa dijelaskan sedikit. Ini kan para pihaknya udah hadir. Densu kan bukan pihak. Pengacara, kamu bukan pengacara. Sebutnya apa di sini? Udah lah jangan kayak gitu. Poin-poin itu sudah diketahui juga kan oleh Bang Denny Sumargo kan? Nggak ada, kita ketemunya nggak ada gunanya. Karena ini uang, bahkan dia mengganti uangnya itu. Tiba-tiba dia menjamin kalau Novi macam-macam, nanti dia akan apa ya? Dia akan hajar atau dia apa bahasanya? Kan ada dia ngomong, dia akan sikat. Nah terus kalau dilibatkan kan, walaupun dia mau sekarang Novi posting sumbang Agus, tiba-tiba apakah itu ada kaitan dengan Novi? Kan orang yang menyumbang langsung. Ketika ke rekening pribadi berbeda ketika ke rekening yayasan. Nah sedangkan Densu ini dia mau atasnamakan, mengatakan udah disumbang Krishna, dia mau ngapain gitu? Berarti kan nggak maksudnya gini, kita putuskan dulu yang boleh bicara di sini dari perwakilan Novi karena sudah ada kuasanya, itu adalah Mas Brian. Dari pihak Agus, karena sudah ada kuasanya, itu adalah Farah Tabas, Bambang Farah Tabas ya. Ya kan ya, artinya bahwa ini dulu deh, yang lain jangan ikut bicara dulu. Ya, sepakat ya itu dulu ya. Yang boleh bicara ini nih. Ya kan. Untuk saat ini saya hanya bisa memberikan statement. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya untuk semua pihak. Yang pertama saya menjaga amanah dari donatur.
Kalau kau mau menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Ini Densu ini mau cari gara-gara aja dari kalimatnya. Tidak akan mungkin selesai. Sekarang masalahnya kan kita ngelaporin kamu ngambil uang ini dari rekening Agus. Tiba-tiba Mas Brian telepon kita bahwa ya udah ini untuk kepentingan Agus. Kan ada pada saat pertemuan dia ada sana. Tiba-tiba sekarang balik. Katanya Agus nggak perlu uang ini segala macam. Maunya apa? Sedangkan Denny ini kalau hanya kalian mau ngomongkan dengan media sebanyak ini hanya gara-gara ngomong itu mah kalian ini masuk baik-baik, kita sudah ngomong baik-baik tadi, udah salam-salaman bahasanya, sama tiba-tiba hanya gara-gara memasukkan nama Densu. Sekarang saya mau pertanyakan, apakah hari ini antara yayasan dengan Agus akan ada kesepakatan untuk sesuai dengan apa yang kata-kata? Apabila di tengah jalan Densu mau macam-macam, dia mau gugat Agus, silakan. Kan bukan urusan kalian. Nanti kita hadapi. Itu aja kalau menurut saya. Ada mau sampaikan? Silakan. Ya. Maaf dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Roda itu harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan. Tapi kata-katanya kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya dia gara-gara dia nggak tidak hadir, ya. Kenapa dia nggak hadir? Di undangannya kan ada. Kenapa kalian datang? Kan itu aja masalahnya. Kan antara kita dan draft yang kalian buat tidak ada namanya Densu, hanya nama kalian aja. Kok tiba-tiba masuk sini? Nanti kalau nggak ada Densu, nanti ada Pablo, nanti ada netizen, nanti ada pelapor, kan jadi panjang. Berarti kalian yang mempersulit. Pak, kita menghargai undangan. Kita menghargai undangan. Bapak, Undangan saya ini berdasarkan draft yang sudah dikomunikasikan dengan Brian. Selain perdebatan antara pihak Agus dengan pihak Novi, juga terekam momen ketika pihak Novi bersikuku melibatkan Denny Sumargo pada pertemuan tersebut dan membuat marah Farhad Abbas. Denny Sumargo yang sedang tidak berada di Jakarta mendorong pihak Novi untuk melakukan panggilan video call dengan Denny Sumargo agar ia mengetahui dan juga menyepakati isi pertemuan perdamaian tersebut. Namun, pernyataan Denny Sumargo di mata Farhad Abbas tampak berbeda dari sebelumnya yang membuat Farhad Abbas pun naik pitam hingga menilai Denny Sumargo sebagai provokator yang berusaha untuk menggagalkan mediasi tersebut. Farhad pun menilai posisi Denny Sumargo tidak perlu banyak dilibatkan dalam kisru donasi ini. Denny di mata Farhad Abbas hanya menjadi pihak yang akan mengetahui, bukan sebagai pihak yang harus dikonfirmasi kesediaannya untuk berdamai dengan Agus atau tidak. Sampaikan Bang Densu akan ikut bersama di talangan di sini. Kita akomodir. Ya, karena kita akomodir, nanti akan kita cantumkan sesuai dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Ya, itu saja. Ya, kalau untuk yang Kemensos, kita agendakan minggu ini hari apa? Mau Kamis atau Jumat, kita sepakati sama-sama waktunya. Ya, yang penting kita ikut baik aja dulu di sini. Kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Pertama dulu, Agus dan Novi itu harus selesai terlebih dahulu masalahnya. Ya tujuannya kan seperti itu. Ya tujuannya. Yang hal-hal lain kita bisa selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu. Bagaimana baiknya? Bang Farhad terbuka ya Bang ya untuk bereskan ya. Bang Aben Akram. Bang Densu. Ya, siap-siap. Silakan Bang Densu. Ini kita belum pernyataan pers, tapi ini lagi sudah ikut makanya. Cakap-cakap sih. Tapi banyak media di sini Bang. Silakan Bang. Ya, saya memantau dari jauh, Mas Bram. Gimana Bang? Saya tekankan, uang donasi itu datangnya dari donatur yang menonton podcast saya. Bang, ini suaranya. Itu bukan punya Mbak Novi, bukan punya yayasan, bukan punya Farhad Abbas, juga bukan punya Agus ataupun keluarganya. Dan bukan milik saya. Tapi bukan punya kamu juga. Walaupun bukan dia. Mic-nya mana nggak kedengeran nih? Nggak kedengeran. Adalah milik donatur saya yang menyumbang untuk Agus yang akan. Itu udah milik Agus. Ini orang cari gara-gara loh. Kemarin bilang milik Agus. Donasi itu berkembang jauh sampai muncul polling para donatur dan reaksi masyarakat yang menjadi parameter. Nggak ada pengaruh. Dan saya juga sudah melihat Agus mengeluarkan On. uang itu sudah tidak ada gunanya buat saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Oh, ini provokator. Balik lagi lah. Dia harus pegang omongan. Kata bukan uangnya Novi, bukan uangnya Farhad Abbas.
Agus sudah Soalnya kok mati tadi kayaknya Nah, saya yakin Nggak ada kaitannya dia. Ada siapa yang mau menemani Agus. Oke. Bang, iya ya, Bang Denny. Tidak mau, saya rasa sekarang ini Agus sudah berada di tangan yang tepat. Bang Krisnamurti sudah memberikan uang cuma-cuma 50 juta kepada Agus dan bahkan mau membawa Agus berobat sampai ke Singapura. Bayangkan, orang setulus Bang Krisnamurti Udah tutup aja deh, gak ada gunanya. Kalau nggak saya bubarin nih pertemuan. Matiin aja. Gak ada gunanya mas. Tutupin aja. Ditutupin aja. Ini tempat kita. Tutupin aja nih. Tutupin aja. Tutup aja. Ger, kamu mau cari gara-gara Ger? Kenapa kau hadirin dia? Gak ada. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Gak ada, ini namanya penjahat. Ini orang udah baik. Nopi udah baik, ini udah baik. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Kalau kami selalu Ngapain dikasih bicara orang kayak gitu? Ya, ini kita tujuannya menyampaikan, ya, apapun yang kita lakukan menjadikan baik untuk kemanusiaan. Ya. Mas ini bukan Ya. baik, mas ini prank namanya kalau gini caranya. Ya, sebentar. Gantian Bang, Sebentar. silakan Bang. Ya. Pendapat dari Bang Densu, ya kita hargai pendapatnya. Apakah tapi kita cantumkan di sini, kita udah cantumkan di sini, kita udah bisa mengetahui. Itu aja. Sudah selesai. Ya, itu aja masalahnya udah selesai. Ya, nggak usah kita perpanjang. Kalau mau ada upaya-upaya hukum dan sebagainya, silakan. Ya. Sebenarnya tadi bagus juga. Bang Farad juga kemudian akan selesai berurusan dengan Tenovi juga. Iya, Untuk kemudian selesai mencabut saya. laporan segala macam. Iya. Tidak, Agus akan mencabut Nggak ada laporan bukan kaitannya. pemerasan dengan ditandatangani ini. Iya, nggak ada kaitan dengan Nopi dengan Densu, hanya Selesai, antara ya? kita. Justru itu, makanya itu kan pendapat yang disampaikan Bang Densu tadi, Iya. ya kan? Apapun namanya ya kita harus hargai. Tapi tetap kita akan cantumkan dia sebagai pihak yang mengetahui di sini, Bang. Oke ya, izin. Nah, selanjutnya minggu ini pun juga kita harus sepakati juga ketemu di Kemensos. Bang Densu juga harus hadir di sana. Setuju ya, Bang? Sepakat Nggak dari ada masalah awal, gitu. Mas Brian. Iya, nggak ada Ya kan, masalah. dari awal, dari mulai draft diajukan ke kita nggak mau apapun. Udah kita setuju aja. Sepakat ditambahkan ini, kita ikut. Ya kan, kita ikut Mas Brian. Ya, udah cukup lah. Oke. ingin berdamai, dan ini sudah ada langkah bagus di depan kita. Ini draft yang sudah dikirimkan, aku dengar draft ini Satu bahkan kata pun tidak dari kami. Satu kata pun tidak dari Bang Mas. Brian. Ini Ya, draft dari ya. Bang Brian. Oke. Ya. Ini draft dari timnya Tenovi alias dari Mas Brian. Mas Brian. sampaikan. Dan ini ditindaklanjuti oleh timnya Bang Farad dengan kemudian mengundang Tenovi, termasuk ada Bang Densu juga di sana gitu. Harusnya di sini. Tapi satu dan hal ya memang beliau nggak hadir ya di sini ya. Dan kemudian ada tambahan untuk kemudian Bang Densu menandatangani sebagai pihak yang mengetahui. Iya, Nah, betul. Oke. Dan itu nggak ada persoalan di sini. Nggak ada. Sepakat semua. Semua sepakat. Oke. Dan aku juga baru dengar nih Bang, bahwa di luar dari kesepakatan ini, yang namanya proses hukum yang lagi berperkara di PMJ sekarang, itu juga secara otomatis nanti akan dicabut semua. Kita akan akhiri. Diakhiri Iya, semua. Betul. Oke, dengan Tenovi. Dengan Novi. Iya. Dengan Novi ya. Novi. Bukan Oke, dengan urusan Densu. itu. Iya. Oke, itu kan arena yang lain Iya. Bang dengan Bang Densu. Iya. Saya pikir nggak ada alasan untuk kita nggak menandatangani apa yang sudah kita Iya, bicarakan. harusnya nggak ada masalah untuk itu. Iya. Jadi mungkin ada perdebatan sedikit aja, Bang. Iya. Karena Oke. apa? Persepsi Ya udah. doang sebetulnya. Bismillah lah, udah. Boleh ya? Kita mulai. Udah. Silakan. Kalau Mana memang- Agus mana? Agus mana Agus? Agus ini. Kita di Sana, sini mau langsung sana, di hadir. sana dong. Oh iya, di sana ya. Oke. Perdebatan panas di meja mediasi pun mereda. Kuasa hukum Novi, yaitu Brian Praneda, yang tetap merujuk pada draft kesepakatan damai. Demikian juga dari pihak Agus, yaitu Farad Abbas dan Krisnamurti, yang akhirnya menyepakati akan ditandatanganinya draft tersebut di hadapan awak media. Sehingga kedua belah pihak pun sepakat menuju meja jumpa pers dan mengumumkan draft kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut sebelum akhirnya ditandatangani. Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Abraham Silaban sebagai moderator. Pihak Agus sudah menyetujui syarat-syarat yang ada pada kesepakatan yang telah dibacakan tersebut, yang mana kesepakatan tersebut kebanyakan diusulkan oleh pihak Novi. Krisnamurti selaku tuan rumah pertemuan mediasi kali ini pun mengaku lega dan juga bahagia. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Agus Salim, alamat dan seterusnya,
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Polemik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Praneda dan Partners selaku kuasa hukum pihak kedua dengan surat nomor 302/P dan P/Romawi 11/2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 ayat 1, maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA, nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar sepakat agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1. Para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga. Jadi saya cukup bahagia sekali bahwa pada pertemuan hari ini pada akhirnya ada titik temu antara Novi dengan Agus. Jadi bermula ketika beberapa waktu lalu ada surat yang disampaikan, ada surat yang dilayangkan oleh Mas Brian kepada Mas Paratabas perihal bagaimana penyelesaian masalah itu. Jadi ada 3 poin ya. Pertama adalah bahwa dana itu dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Kemudian dana itu dapat sisanya nanti dapat untuk keberlangsungan hidupnya Agus. Kemudian ketiga kita akan menuju pihak ketiga. Lalu dikirimlah draft, mereka dikirim draft sampai kemarin bahwa apapun draft yang diajukan yang dibuat oleh Mas Brian sebagai kuasa hukumnya daripada Tenobi lalu dibahas lagi oleh Mas Farhad, kita tidak pernah membantah hal itu. Artinya bahwa kita tidak pernah keberatan daripada isi poin-poin itu. Jadi sekali lagi saya cukup bahagia sebagai tuan rumah dengan mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam acara pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di beberapa media, saya hanya ingin konsentrasi kepada pengobatannya Agus, dan kedua belah pihak telah setuju dan mencapai kata mufakat sampai hari ini. Itu aja sambutan saya sebagai tuan rumah. Terima kasih. Ketika kesepakatan damai telah dibacakan, entah dengan alasan apa, Novi pun memilih untuk walk out saat digelarnya konferensi pers dan disusul oleh Gary kuasa hukumnya. Sedangkan Brian Praneda, tim kuasa hukum Novi yang lain tidak ikut walk out. Masih agak keras-keras. Tapi yang jelas saya jelaskan, tidak ada satu kata pun surat permohonan saya untuk penggunaan uang bagi-bagi itu nggak ada. Untuk Agus ini nggak ada, mau ditanyakan surat-surat saya. Makanya saya minta kalau memang ada yang menguntungkan Agus, oke, kita jalan. Kalau nggak usah. Yang namanya berkicau ini adalah
Orang-orang yang cari donatur, cari apa semua, kemudian ngejek ini, bahkan minta supaya donasi air keras untuk menyiram ke keluarganya Agus. Ya, dan itu kita minta tolonglah dihentikan seperti itu. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini, kalian hormati, dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi, uangnya ada di yayasan. Dan memang orang yayasan ini nggak ingin untuk kebaikan. Nah tadi ada sedikit saja kendalanya karena Densu. Kemarin katanya yayasan, ini Densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Pakai ngerti dong. Agus ini kan malu, namanya harga diri. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus. Itu uang nggak boleh diambil lagi. Pemiliknya pun nggak boleh mengambilnya. Kecuali nanti ada gugatan pengadilan. Nggak boleh main rampas gitu. Atau takut-takutin, kemudian kita transfer ke rekening yang punya itu nggak semudah itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Hari ini saya sudah konsultasi ke Dinas Sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus ada temannya yang buta Agus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi. Atau ini yang persoalankan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Bu, seperti itu. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Nah inilah jalannya mereka. Tenovi gimana Tenovi? Tenovi gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak Bang Geri gimana? Nggak bisa Tenovi gimana? Tenovi nggak sepakatnya kenapa? Oke. Tenovi nggak bisa Kak, stop Kak. Hei. Stop nggak bisa. Stop, thank you. Balik ke bonus. Geger, jelang penandatanganan kesepakatan damai, Novi pun justru melakukan walkout dari pertemuan perdamaian dengan Agus. Lantas seperti apa kesedihan dan juga tangis histeris Agus setelah Novi walkout dari ruang mediasi kemarin? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Geger, aksi walkout dari ruang mediasi yang dilakukan Novi membuat kisru uang donasi 1,5 miliar ini tidak menemukan titik terangnya. Abraham Silaban sebagai moderator mengaku tidak mengetahui apa alasan Novi untuk memilih walkout. Padahal selama pertemuan tidak ada sanggahan terkait draft perdamaian tersebut. Di sisi lain, Agus merasa kecewa dengan sikap Novi yang menggantungkan permasalahan ini dan ia pun tiba-tiba menangis histeris. Agus merasa dicampakkan oleh Novi saat kondisi matanya yang tidak bisa melihat. Namun, Novi tidak memberikan kepastian tentang uang donasi yang ada. Sikap Novi inilah yang membuat Agus merasa menjadi bulan-bulanan netizen. Agus yang lepas kontrol hingga sang istri pun mencoba untuk menenangkannya, menyampaikan ungkapan kekecewanya karena perdamaian ini pun lagi-lagi gagal. Pertama, saya ucapkan kepada Novi mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat
bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang aku salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Untuk Pak Farhat, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak ke tempat kejujuran. Selama ini aku sakit. Aku orang sakit. Aku orang sakit. Aku orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentak Agus? Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin aja. Kecewa. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya Agus. Segitu jahatnya Agus dibuang, segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Agus bukan orang jahat. Dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada penyelesaian. Ya mungkin Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya tuh uangnya ada di mana? Agus bukan orang jahat. Saya nggak mau bukan orang jahat, Pak. Kita tangkap dulu uangnya, Pak. Gimana tanggapan kalian? Lo berani ya? Iya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agus ya. Ya, siapapun pasti terpukul teman-teman ya. Manusiawi. Karena kan sampai menit-menit terakhir tadi segala sesuatunya berjalan dengan lancar sebelum penandatanganan. Ini supaya clear semua teman-teman. Nanti kita akan kasih draftnya ke teman-teman. Dan lagi, ini draft juga yang saya terima ketika saya diminta jadi mediator di sini. Dan saya bacakan ya teman-teman ya, kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lagi-lagi semuanya adalah proposal dari kuasa hukum Teknovi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farhat tadi, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di situ. Betul, Bang Farhat? Jadi ini penawaran yang tiba-tiba nggak tahu ujungnya begini. Menurut Krisnamurti, aksi walkout yang dilakukan oleh Novi jelang penandatanganan perdamaian dilakukan menimbulkan tanda tanya baru di pihak Krisnamurti terkait apakah uang donasi masih ada di rekening yayasan milik Novi atau tidak yang diminta oleh pihak kuasa hukum Agus untuk segera dibuktikan oleh pihak Novi. Tak hanya itu, lantaran kecewa dengan aksi walkout Novi, tim kuasa hukum Agus bahkan menghimbau agar pihak kepolisian segera menangkap Novi yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap Agus sesuai laporan polisi pihak Agus Salim atas Novi. Diakui, dalam pertemuan perdamaian kemarin, pihak Agus pun menuding Novi telah berbohong alias ngeprank. Padahal, pihak Agus pun sudah mengesampingkan semua pendapatnya untuk dimuat di dalam draft agar bisa terjadi perdamaian. Namun, Novi pun justru pergi begitu saja tanpa terjadinya perdamaian. Saya justru bingung artinya tidak sepakatnya di mana. Karena dari awal, karena dari awal mereka yang buat draftnya. Lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya
waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu, ya kan, bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian isi ini dan poin-poinnya kita akomodir juga, nggak ada keberatan di sini. Justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, ya kan, Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi dibuka untuk apa? Untuk kan pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Novinya malah kabur. Nah masalahnya sekarang di sini pertanyaan kita, kan ini uangnya kan tidak bergeser, ada di yayasan. Nah sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu uangnya nih ada apa enggak. Kita sampai saat ini belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Betul kan? Kita belum pernah lihat nih wujud uangnya. Nah ini masalahnya, kan. Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Novi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu, kan masih ada atau tidak? Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Itu aja tanggapan saya. Geger, Agus Salim menangis histeris setelah Novi melakukan aksi walkout dari ruang mediasi. Lantas apa alasan kuasa hukum Novi, Brian Praneda, yang memutuskan untuk mundur dari tim kuasa hukum Novi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, keputusan mengejutkan diambil oleh kuasa hukum Novi, Brian Praneda. Merasa kecewa dengan aksi walkout yang diambil oleh Novi di pertemuan perdamaian dengan Agus, Brian Praneda menyatakan mundur dari tim kuasa hukum Novi. Sikap Brian tersebut disambut girang dan sorak-sorai oleh Agus Salim, Farah Tabas, Krishna Murti, dan tim kuasa hukum mereka. Brian Praneda yang selama ini membela Novi merasa kecewa dengan tindakan Novi yang kemarin seharusnya bisa berdamai dengan pihak Agus. Tapi justru berujung gagal karena Novi pun memilih walkout dari ruang mediasi tanpa alasan apapun. Brian Praneda menegaskan, selama ini berjuang demi kemanusiaan dan perdamaian agar uang donasi bisa segera dipakai Agus untuk pengobatannya. Intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Habibie Novi yang diminta untuk membantu masalah ini, ya. Dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul. Ya. Betul. Makanya saya minta itu berlarut-larut lama segala macam. Saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Bang Farhat dan kuasa hukumnya. Ayo sini, selesaikan ini masalah. Bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiasi saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat, ayo Bang Farhat ini proposal kami bagaimana, tolong ini bagaimana. Akhirnya Bang Farhat WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baiknya, kita ketemu hari Jumat. Nggak bisa ketemu hari Jumat, ya. Hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga.
Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini disahkan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Biar pada tahu ini perjuangan. Egois, mereka egois. Ini pengacara hebat. Ini pengacara hebat ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.